videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu di pembelajaran 4 ya. Di sini adalah kelas 6 di tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup dan subtema 1 Tumbuhan Sahabatku di pembelajaran 4. Nah, sebelum kalian melihat video ini, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan secara mandiri terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di pembelajaran 4. Setelah kalian selesai, nanti bisa kalian cocokkan dengan video ini ya, atau kunci jawaban yang telah kakak berikan. Nah, langsung saja kakak akan bahas. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Berdasarkan pengamatan sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, di sini ada O2 atau oksigen dan CO2 karbon dioksida. Nah, oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan ini akan bermanfaat untuk manusia dalam bernafas, dan hembusan nafas manusia ini menghasilkan karbon dioksida yang bisa bermanfaat untuk makanan tumbuhan. Nah, di sini tuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut ini. Manfaat tumbuhan yang pertama adalah menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menghasilkan makanan untuk manusia dan hewan, mencegah tanah longsor, dan mencegah banjir. Nah, ini adalah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup ya. Diskusikan hasilnya dengan teman kelompokmu. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Nah, di sini ada ayo membaca. Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Untuk paragraf 1 kan ide pokoknya itu teksnya ini ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Nah, di sini amati dan bacalah isi tabel di atas. Apa pendapatmu? Nah, contoh pendapatnya di sini adalah tidak semua penduduk Indonesia makanan pokoknya itu nasi ya. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung juga memberi karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sekarang bacalah tabel berikut dan berikan pendapatmu. Di sini ada teks paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam, dan kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Nah, di sini cara membuat kesimpulan adalah temukan ide pokok terlebih dahulu, cari sebab akibatnya, gunakan pendapat setelah membaca paragraf, dan hubungkan kalimat awal dengan kalimat akhir. Dan ciri-ciri menurut kakak kesimpulan yang baik adalah singkat, padat, dan jelas. Diskusikan hasilnya dengan teman sekelasmu, sampaikan hasilnya kepada guru ya. Di sini ada ayo berdiskusi. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila.
Nah, ini ada pahamilah lagi sila Pancasila berikut. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amati kedua gambar berikut. Nah, ini ada gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama ada bergotong royong dan gambar kedua kayaknya ada bekerja sama dalam berdiskusi ya. Tuliskan isi cerita masing-masing gambar di atas. Nah, contohnya adalah untuk gambar kiri. Gambar ini memuat 3 anak-anak yang bekerja bersama-sama dalam membersihkan lingkungan. Jika diperhatikan, ketiga anak-anak ini dari suku atau ras yang berbeda. Terus, salah satu yang paling menonjol identitas rasnya adalah anak yang berbaju merah yang berasal dari etnis Tionghoa. Meski berbeda latar belakang etnis atau ras, namun ketiga anak-anak ini tetap bersatu dan bekerja sama. Terus untuk yang gambar kanan, gambar ini memperlihatkan 3 orang siswa SD di mana 2 di antaranya adalah pria dan 1 wanita. Ketiganya terlihat sedang bermusyawarah, saling mendengarkan pendapat masing-masing anggota rapat tersebut. Musyawarah sendiri adalah salah satu amanat dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tulislah penjelasanmu dengan singkat. Sila ketiga dan keempat ya, karena gambar pertama menjelaskan kerjasama atau gotong royong. Sila yang melambangkan gambar pertama adalah sila ketiga, persatuan Indonesia, sedangkan gambar kedua menjelaskan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi gambar kedua melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berilah kesimpulan nilai yang sesuai sila ketiga atau sesuai gambar. Sampaikan kepada teman kelompokmu. Carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan? Bagaimana caramu memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Yang pertama adalah bergotong royong membersihkan kelas, yang kedua tidak membedakan suku, ras, dan agama, dan yang ketiga tidak memilih teman. Semua sikap tersebut sudah saya terapkan, caranya selalu berbuat dalam hal kebaikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Lanjut ya, sampaikan hasilnya di depan kelas, kemudian serahkan pekerjaanmu kepada guru. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai pelajar, kamu dapat bekerja sama dalam banyak hal, merawat dan menanam tanaman. Menjaga lingkungan sekolah serta menjaga kebersihan halaman dapat dilakukan bersama-sama. Di sini ada ayo berlatih lagi. Sebagai sahabat manusia tumbuh banyak memberi manfaat ya. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan. Siti membaca pengumuman tentang harga penjualan kentang. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan umbi batang. Nah, Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kilo dan 75 bungkus untuk paket 5 kilo. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Nah, dijual murah ya. Untuk yang paket 1 kilo itu 6.500, yang 5 kilo itu 30.000. Jadi paket 1 kilonya kan ada 50 dikali 6.500 sama dengan 325.000. Terus paket 5 kilonya kan ada 75. Jadi 75 dikali 30.000 sama dengan 2.250.000. Total uangnya 325.000 ditambah 2.250.000 sama dengan 2.575.000 rupiah. Lanjut, kentang juga bisa dinikmati dalam beberapa bentuk produk. Ada yang berupa kentang goreng, kue, sambal goreng kentang, dan bahan keripik. Berikut adalah beberapa wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduknya. Penduduknya ikut menikmati berbagai produk makanan yang berasal dari kentang. Nah, ini ada kota dan jumlah penduduknya ya. Surabayanya 7.765.487, Bandung 2.394.873, untuk Medan 2.097.610, Bogor 950.334, dan Cirebon 296.389.
Berapakah jumlah penduduk tempat kota dengan penduduk terbanyak? Nah, untuk Surabaya itu 2.765.487. Jadi, 4 kota yang penduduk yang terbanyak ada Surabaya, Bandung, Medan, dan Bogor. Terus jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak itu 2.765.487 ditambah 2.394.873 ditambah 2.097.610 dan ditambah 150.334. Hasilnya adalah 8.208.304 jiwa. Berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Nah, penduduk Cirebon itu 296.389 kan, dan penduduk Bandungnya adalah 2.394.873. Jadi untuk mengetahui sama dengan selisihnya ya, atau yang harus ditambah itu penduduk Bandung dikurangi dengan penduduk Cirebon, hasilnya adalah 2.098.484 jiwa. Lanjut, yang ketiga, buatlah soal sehubungan dengan data di atas. Soalmu harus berbentuk cerita dan memiliki operasi hitung campuran. Mintalah satu temanmu untuk menjawabnya. Nah, ini contoh soalnya ya. Berapa selisih antara jumlah penduduk 3 kota paling sedikit dengan jumlah penduduk kota paling banyak? Lanjut lagi, tukarkan soalmu kepada 2 temanmu, minta mereka untuk menjawabnya. Nah, di sini Siti kemudian membaca buku panduan yang berisi tentang negara-negara di Asia Tenggara. Siti ingin tahu negara di Asia Tenggara yang menghasilkan kentang terbanyak. Penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku yang berisi 24 halaman. Setiap rol tinta mesin cetak dapat menghasilkan 6.000 halaman. Berapa rol tinta yang dibutuhkan penerbit? Buatlah perhitungannya. Nah, seperti ini ya. Banyak rol tinta sama dengan 10.000 dikalikan 24 dibagi 6.000. Jadi 24.000 dibagi 6.000 sama dengan 40. Jadi banyaknya rol tinta adalah 40. Di sini ada ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Sikap manakah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang telah kamu terapkan hari ini? Nah, kira-kira pada saat hari ini kalian menerapkan sila ketiga Pancasila itu yang contohnya seperti apa? Kayak pokoknya tentang persatuan ya, kerjasama, kerja kelompok, kerja bakti, gotong royong, seperti itu ya. Sikap baik apa yang kamu pelajari dari temanmu terkait sila ketiga Pancasila? Nah, kalian bisa menuliskan sikap baik apa yang kamu bisa pelajari dari temanmu. Terus di sini kerjasama dengan orang tua, perhatikan masyarakat di lingkunganmu. Apakah kamu menemukan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang dapat kamu contoh? Sampaikan dan jelaskan kepada gurumu dan temanmu. Nah, jika kalian menemukan contoh yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang dapat kamu contoh, kalian bisa menyampaikan kepada guru dan temanmu ya. Dan di sini kalian bisa dibimbing dengan orang tua kalian. Oke, pembelajaran sudah sampai sini di pembelajaran 4. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan jawaban atau jawaban yang kakak berikan, dan juga materi yang kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik